Rumus if bertingkat. Rumus if adalah penerapan fungsi logika untuk mendapatkan beberapa kemungkinan dengan mengacu pada kondisi objek. Rumus if di Excel memiliki dua hasil perbandingan, yaitu true atau false. Cara membuat rumus if di Excel adalah sebagai berikut. Tulis rumusnya, lalu logical test adalah pernyataan logika yang akan diuji. Value if true adalah hasil jika pernyataan logika benar, dan value if false adalah hasil jika pernyataan logika salah. Penerapan rumus if di Excel dapat dipahami melalui contoh berikut. Gunakan rumus, maka Excel akan mengecek hasil pembagian sel C4/2. Jika 0, maka akan menampilkan hasil genap. Jika tidak 0, maka menampilkan hasil ganjil. Pada rumus if bertingkat di Excel dapat membuat lebih dari dua hasil. Caranya dengan membuat pernyataan if baru pada rumus. Contohnya seperti ini. Dan hasil rumus tersebut adalah seperti ini. Fungsi lookup pada Excel menghasilkan sebuah nilai baik dari satu baris maupun satu kolom, sebuah range atau dari sebuah array. Fungsi lookup memiliki dua varian, yakni lookup dalam bentuk vektor dan lookup dalam bentuk array. Vektor merupakan sebuah range Excel yang hanya terdiri dari satu baris atau satu kolom. Bentuk vektor lookup mencari nilai dalam range satu baris atau satu kolom yang disebut vektor dan mengembalikan nilai dari posisi yang sama dalam rentang satu baris atau satu kolom yang kedua. Gunakan bentuk vektor saat kita harus mencari dari daftar nilai yang ukurannya besar atau ketika nilainya mungkin berubah setelah sekian lama. Dan ini contoh rumus lookup vektor. Bentuk array fungsi lookup mencari nilai tertentu di baris atau kolom pertama sebuah array dan mengembalikan nilai dari posisi yang sama di baris atau kolom terakhir dari array tersebut. Gunakan bentuk array saat Anda harus mencari daftar nilai yang ukurannya kecil atau ketika nilainya tetap setelah sekian lama. Dan berikut adalah contoh rumus lookup array. VLOOKUP. Fungsi atau rumus VLOOKUP digunakan untuk mencari data pada kolom pertama sebuah tabel data, lalu mengambil nilai dari sel manapun di baris yang sama pada tabel data tersebut. VLOOKUP huruf V di depan kata lookup merupakan singkatan dari kata vertikal, yaitu bentuk tabel referensi yang digunakan berbentuk vertikal atau berdiri. Rumusnya sama dengan VLOOKUP kurung buka X, blok tabel referensi, C, kosong kurung tutup. Tekan F4 pada keyboard untuk blok tabel referensi. Keterangan rumus: X merupakan sel kunci, C merupakan nomor kolom pada tabel referensi. Ini contoh menggunakan rumus VLOOKUP. HLOOKUP. Fungsi HLOOKUP pada dasarnya sama dengan VLOOKUP. Yang membedakan adalah pada fungsi VLOOKUP digunakan untuk mencari sebuah value secara vertikal, sedangkan HLOOKUP digunakan untuk mencari value secara horizontal atau ke samping. Rumusnya sama dengan HLOOKUP kurung buka X, blok tabel referensi, C, kosong kurung tutup. Tekan F4 pada keyboard untuk menentukan blok tabel referensi. Keterangan rumus: X merupakan sel kunci, C merupakan nomor kolom pada tabel referensi. Dan ini contohnya. Masuk ke Excel, lalu buat tabel sesuai dengan soal yang ada di Q11.
Lalu rapihkan jarak-jaraknya agar tidak berdekatan. Lalu dibeli all-border pada setiap tabel-tabelnya. Masukkan rumus sama dengan VLOOKUP kurung buka A2.2 A8.2 SC S11.2 kurung tutup. Masukkan rumus untuk T jabatan sama dengan VLOOKUP kurung buka A2, A8.2 SC S11, 3, kurung tutup. Lalu hasilnya pakai persen. Untuk T makan, masukkan rumus sama dengan HLOOKUP kurung buka A2, E8.2 SH S11, 2, false kurung tutup. Untuk T transport, masukkan rumus sama dengan HLOOKUP kurung buka A2, E8.2 SH S11, 3, false kurung tutup. Lalu klik enter. Untuk pajak, masukkan rumus sama dengan HLOOKUP kurung buka A2, SE S8.2 SH S11, 4, false kurung tutup lalu enter. Untuk total, masukkan rumus sama dengan C2 tambah D2 tambah E2 tambah F2 kurangi G2 lalu enter. Lalu edit tabelnya sesuai yang ada di contoh. Lalu diberi warna di cell stylist. Untuk judulnya pakai bold. Untuk yang selanjutnya di set 2, buat tabel seperti soal yang ada di Ki 11. Untuk menentukan jabatan, gunakan rumus sama dengan if kurung buka A2 sama dengan tanda petik M dikurangi 1 tanda petik, tanda petik supervisor, tanda petik kurung tutup. Kalau untuk yang N sama dengan if kurung buka A3 sama dengan tanda petik M dikurangi 1 tanda petik, tanda petik stop, tanda petik kurung tutup. Untuk menentukan gaji pokok, gunakan rumus sama dengan VLOOKUP kurung buka A2, A9.2 C10, 2 kurung tutup.
Untuk T-transport, rumusnya sama dengan H lookup kurung buka right kurung buka A2,1 kurung tutup, koma SE S8 titik 2 SG S10, koma 2, koma false kurung tutup. Untuk T-transport, untuk hasilnya gunakan persentase. Untuk rumus pajak sama dengan if kurung buka mid kurung buka A2,1,1 kurung tutup sama dengan tanda petik M tanda petik, koma tanda petik 6%, tanda petik, koma tanda petik 5%, tanda petik kurung tutup. Untuk menemukan total, rumusnya sama dengan C2 tambah D2 dikurangi E2. Untuk penempatan, rumusnya sama dengan VLOOKUP kurung buka left kurung buka A2,1 kurung tutup titik 2 SAS9 titik 2 SCS10, 3, false kurung tutup dan tanda petik, tanda petik dan kurung buka H lookup kurung buka right kurung buka A2, 1 kurung tutup SE S8 titik 2 SG S10, 3, false kurung tutup kurung tutup. Lalu edit tabelnya sesuai dengan contoh. Berikan bold untuk setiap judul-judulnya. Cara mengisi Lamator adalah ketik dulu angka-angkanya, lalu ke formula cell dan pilih custom, lalu pilih custom yang untuk hari. Lalu yang tujuan, simpan rumusnya seperti ini. Lalu akan muncul tulisannya. Terus setelah itu bisa langsung ditarik dari atas ke bawah. Dan ini untuk yang tanggal juga ditulis dulu tanggalnya. Lalu bisa ke format cell terus custom untuk yang tanggal. Lalu diklik ke bawah. Lalu ini yang berangkat juga sama, diketik dulu jamnya, lalu ke format cell, pilih custom yang untuk pukul. Dan ini untuk yang tiba, juga ditulis rumusnya, lalu tarik aja ke bawah. Di set 1, tampilkan data seperti contoh di soal Q13. Di set 2, tampilkan data yang jurusannya hanya MIP saja dengan menggunakan fungsi filter. Di set 3, tampilkan data yang nilainya kurang dari 80 dengan menggunakan fungsi filter.
Di set 4, tampilkan rata-rata nilai per nama mahasiswa dengan menggunakan fungsi subtotal. Di blok nilainya terus pakai rumus sama dengan subtotal kurung buka 101 titik koma E3 titik 2 E7 kurung tutup. Di set 5, tampilkan no dan nama mahasiswa dengan menggunakan fungsi freeze panes. Rows repeat at top, blok dari nomor sampai dengan nilai, langsung ke page layout, lalu ke print titles, klik OK. Jika ada lambang $1 bagi $1, klik OK. Lalu yang ke AT, blok bagian jurusan, lalu ke data, ke menu data validation, lalu di allow pilih list, dan di search ketik KAT titik koma MIF, lalu klik OK, dan akan menampilkan hasil seperti ini. Lalu untuk yang nilai juga sama seperti KAT tadi, blok bagian nilainya, lalu ke data, ke menu data validation, lalu ketik 0.100, jangan lupa allow-nya pilih list. Insert, sebelumnya blok semua dulu tabelnya, lalu ke pencet pivot table, pilih nama mahasiswa dan mata kuliah, lalu klik OK. Maka tampilannya akan terlihat seperti ini. Di sheet selanjutnya buat tabel seperti biasa. Setelah itu masukkan rumusnya sama dengan subtotal kurung buka 101 titik koma blok nilai-nilainya kurung tutup. Selanjutnya ke pivot table. Di sheet selanjutnya yaitu membuat coding makro hanya dengan mengetik CTRL-M, tulisan berwarna biru dan miring. Selanjutnya di blok tabelnya, lalu ke developer, tulis CTRL-M, di blok, pakai tulisan warna biru dan miring.